kabar anak-anak kelas 9 dimanapun kalian berada? Salam jumpa kembali dengan saya. Pada semester ini kita akan belajar tentang kekongruenan dua segitiga. Materi ini adalah materi matematika kelas 9 semester 2. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai: 1. Siswa dapat menyebutkan syarat dua segitiga yang kongruen. Kedua, siswa dapat membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak jika diberikan informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. Dua bangun dikatakan kongruen hanya jika memenuhi syarat berikut. Pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Pada dua segitiga, tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian, tetapi cukup dengan jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Kondisi pertama, gambarlah segitiga EFG dengan sisi EF sama dengan 5 cm, EG sama dengan 6 cm, dan FG sama dengan 4 cm. Gambar pertama, kita dapat menggambarnya seperti berikut ini. Kemudian gambar yang kedua dengan posisi yang berbeda. Kita lihat bentuknya. Ternyata dua segitiga adalah kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian atau yang seletak sama panjang. Di sini kita dapat menyebutkan SSS atau sisi-sisi-sisi. Kondisi yang kedua kita perhatikan dengan PQ sama dengan 5 cm, sudut P sama dengan 60 derajat, dan PR sama dengan 6 cm dengan posisi yang berbeda. Alat yang kita gunakan adalah penggaris dan busur. Kita siapkan penggarisnya, lalu kita ukur. PQ-nya adalah 5 cm. Kemudian kita ambil busur, kita ukur 60 derajat untuk sudut P. Panjang PR adalah 6 cm. Lalu kita hubungkan Q menuju R sehingga terbentuk segitiga PQR. Kita dapat saja menggambar bangun-bangun yang lain secara mandiri dengan posisi yang berbeda. Gambar yang kita buat ternyata akan selalu kongruen yang satu dengan yang lain. Dua segitiga adalah kongruen jika pada kedua segitiga itu terdapat dua sisi yang bersesuaian atau seletak sama panjang, dan sudut yang diapitnya sama besar. Di sini terjadi kondisi sisi sudut sisi. Kondisi yang ketiga, gambarlah beberapa segitiga KLM dengan ukuran sudut K sama dengan 75 derajat, panjang sisi KL 7 cm, dan sudut L adalah 45 derajat. Yang dicontohkan di sini hanya satu gambar, kita dapat menggambar yang berikutnya dengan posisi yang berbeda. Kita buat dulu sisi KL-nya 7 cm. Kemudian kita buat sudutnya. Sudut K adalah 75 derajat. Kemudian kita buat sudut L-nya adalah 45 derajat.
Lalu kita hubungkan dan kita beri nama terakhir adalah titik M. Jadi dapat disimpulkan dua segitiga adalah kongruen jika satu sisi bersesuaian atau seletak sama panjang dan dua sudut pada sisi itu sama besar. Dengan kondisi secara singkat dapat kita tulis sudut sisi sudut. Contoh 1. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM. Perhatikan gambarnya. Di sini ada sisi yang sama panjang 7 cm. Kemudian di sini segitiga ABC, kita mengetahui panjang sisi miringnya akar 625. Tapi di sini yang diketahui adalah sisi siku-sikunya untuk panjang KM adalah 24 cm. Penyelesaiannya, kita tunjukkan bahwa pada segitiga ABC dan segitiga KLM terdapat tiga sisi yang sama panjang, atau kita memiliki kondisi sisi-sisi-sisi. Untuk pertama, AC sama dengan KL, kita tuliskan 7 cm. Kemudian AB adalah akar 625 sama dengan 25 cm. LM adalah bersesuaian dengan AB. LM sendiri kita peroleh dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Setelah kita hitung, ketemu 25 cm. Sehingga AB sama dengan LM sama dengan 25 cm. Yang ketiga, BC kita peroleh dari akar 625 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Setelah kita hitung, ketemu 24 cm. Jadi panjang BC sama dengan panjang KM, sama dengan 24 cm. Karena segitiga ABC dan segitiga KLM ini memiliki tiga sisi yang bersesuaian sama panjang, maka terbukti bahwa segitiga ABC dan segitiga KLM adalah kongruen. Sebab sisi-sisi yang seletak atau yang bersesuaian sama panjang atau sisi-sisi-sisi. Contoh kedua, pada gambar di bawah ini, U adalah titik tengah PR. Jika PQ sejajar dengan UT dan PR sejajar dengan ST, buktikan bahwa segitiga SQT kongruen dengan segitiga UTR. Segitiga SQT dan segitiga UTR adalah masing-masing berwarna hijau dan biru. Kita akan tunjukkan bahwa pada segitiga SQT dan segitiga UTR dapat kondisi sudut sisi sudut. Kita perhatikan dari keadaan yang pertama, sudut QST, sudutnya di sini sama dengan sudut TUR. Ini adalah letak sudut yang sehadap. Kemudian kondisi kedua, sudut STQ sama dengan sudut URT. Kondisi yang ketiga, U adalah titik tengah PR. Sehingga PU, di sini PU sama dengan UR panjangnya, dan PU sama dengan ST. Jadi UR sama dengan ST. Jadi ada sudut, sisi, sudut. Terbukti bahwa
segitiga SQT dan segitiga UTR adalah kongruen karena dipenuhi oleh kondisi sudut sisi sudut yang bersesuaian, sama besar untuk sudut dan sama panjang untuk sisi. Contoh 3. Pada gambar di samping, sudut KLO sama dengan sudut LKO. Sudut NKO yang atas ini sama dengan sudut MLO. KL, panjang KL 16 cm, panjang KM 24 cm, dan panjang OP 6 cm. Yang ditanyakan adalah tentukanlah panjang ON. Kita perhatikan pada segitiga KLN dan pada segitiga KLM, sudut NKL sama dengan sudut KLM. Sama dengan sudut LKO, sini nih, ditambah sudut OKN. Akan terbentuk sudut NKL. Kemudian panjang KL sama dengan panjang LK. Dan sudut NKO sama dengan sudut MLO. Maka segitiga KLN dan segitiga KLM adalah kongruen sebab ada dua sudut yang sama besar dan satu sisi yang sama panjang, yaitu sisi KL. Dengan demikian, KM sama dengan LN sama dengan 24 cm. Kemudian kita akan tentukan panjang ON. ON sendiri letaknya di sini ini kita peroleh dari panjang LN dikurangi panjang LO. Maka kita akan tentukan panjang LO terlebih dahulu. LO diperoleh dari LP kuadrat ditambah OP kuadrat, bilangannya kita tuliskan di sini, 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sama dengan 100 dari 64 ditambah 36. Kita peroleh LO sama dengan akar dari 100, yaitu 10. Maka, angka 10 kita pindahkan ke sini menjadi LN dikurangi LO sama dengan 24 dikurangi 10 sama dengan 14. Jadi ON sama dengan 14 cm. Demikian pembahasan tentang materi kekongruenan dua segitiga.